Selamat siang Ibu Erni. Selamat siang Ibu Indri. Apa kabar? Baik, Bu. Ya baik, puji Tuhan. Ibu Erni dalam keadaan sehat ya. Iya, Bu. Kita sudah masuk pada kita punya pendampingan individu yang kelima hari ini. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang fokus pendampingan kita hari ini. Yang pertama kita akan merefleksikan terkait tentang aksi nyata di modul 3.1, kemudian kita akan berdiskusi juga tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian kita juga akan berdiskusi terkait tentang perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah, serta implementasi lanjutan dari Lokakarya 2 yang sudah kita buat terkait dengan berbagi pada rekan sejawat. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu, proses apa saja yang sudah terjadi selama 1 bulan belakangan ini? Baik, terima kasih Bu Indri. Proses yang sudah saya jalankan selama sebulan ini adalah saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dalam hal ini saya sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat mengenai bagaimana penyusunan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE itu bagaimana. Terus yang ketiga, saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk bisa memetakan aset-aset di sekolah. Itu saja ini. Oke, siap. Terkait dengan pembelajaran berpihak pada murid, coaching dan lain sebagainya. Nah, tindak lanjut apa yang mau Ibu buat? Terima kasih Ibu. Mungkin tindak lanjut yang saya buat ke depan sesuai dengan materi yang saya dapat pada modul 3.2 tentang aset yang ada di sekolah. Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan untuk berkolaborasi dengan beberapa stakeholder setempat seperti pemerintah setempat maupun dengan komite ataupun orang tua murid agar kami bisa sama-sama berdiskusi untuk memetakan aset-aset yang mungkin selama ini kami kurang menggalinya sehingga bisa menghasilkan potensi yang baik bagi kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu Erni uraikan tadi, apa yang menurut Ibu Erni menjadi pencapaian Ibu di 1 bulan terakhir ini? Baik, terima kasih Ibu. Yang menurut saya pencapaian selama 1 bulan ini adalah yang pertama mungkin saya sudah bisa membuat satu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, di mana saya bisa menekankan pada pembelajaran berpihak pada murid dengan membuat media-media pembelajaran menarik dengan beragam konten saya sudah lakukan di kelas. Yang kedua, saya juga sudah menerapkan coaching kepada rekan sejauh saya di sekolah dengan sama-sama kami belajar dan mereka mungkin ada masalah mereka bisa kami menemukan masalah solusinya sama-sama. Terus yang ketiga, saya juga sudah mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat maupun dengan komite dalam memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Oke, siap, luar biasa. Pencapaian Ibu selama 1 bulan ini juga yang sering saya ikuti di LMS memang sangat baik ya. Luar biasa, Ibu terus berbagi dengan rekan sejawat dan juga terus melakukan praktik-praktik baik di sekolah Ibu. Nah, kita akan masuk pada pendampingan kita, pembicaraan kita yang pertama. Namun sebelum itu hasil observasi dari Ibu Erni sudah ada? Sudah, Bu. Oke, siap. Nanti sebentar bisa Ibu kasih pada saya. Kita akan masuk pada penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, pastikan Ibu sudah ini ya, sudah buat. Jadi kita akan berdiskusi sedikit, kita akan refleksi sama-sama terkait dengan pengalaman Ibu saat melakukan aksi nyata di modul 3.1. Nah, berdasarkan pemetaan yang sudah Ibu Erni lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Yang mempengaruhi keputusan pada saat saya mengambil keputusan itu mungkin berkaitan dengan dilema etika Ibu, di mana saya pernah mengalami satu kasus. Ada seorang murid saya itu sering izin dengan bepergian keluar kota bersama orang tuanya. Dan sebelum izin mungkin orang tuanya beberapa hari sudah konfirmasi kepada saya. Terus setelah itu saya memberitahukan hal ini kepada kepala sekolah, mungkin ada sedikit penolakan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat karena hal ini bertentangan dengan
peraturan yang ada di sekolah. Dan hal ini mungkin berkaitan dengan paradigma, mungkin berlawanan dengan keadilan versus belas kasihan ya. Iya. Karena mengingat anak ini adalah anak sematawayang. Nah kalau misalnya orang tuanya pergi ke luar kota untuk melakukan mungkin bekerja di sana atau seperti apa, mungkin otomatis anaknya ditinggal sendiri di rumah kan tidak bisa itu. Jadi mungkin salah satu solusi yang saya ambil, saya koordinasi dengan rekan sejauh saya memanggil anak tersebut dan saya menjelaskan kalau misalnya dia terus meninggalkan sekolah dan mengikuti orang tuanya keluar kota, nanti dia akan ketinggalan pelajaran. Oleh karena itu saya memberikan solusi kepada dia, saya minta dia kira-kira apa yang harus dilakukan, dan dia minta ibu alangkah baiknya mungkin berikan saya materi tambahan untuk saya bisa belajar di rumah dan untuk orang tua bisa mendukung saya dalam pelajaran di rumah berkaitan dengan materi yang mungkin saya rasa ketinggalan. Itu menurut dia begitu ibu, dan akhirnya saya melakukan seperti apa yang dia mau, dan semua puji Tuhan berjalan dengan lancar. Dia ujiannya nilainya juga bagus. Ibu sempat mengatakan bahwa yang ibu lakukan, apa ibu rasakan ini berkaitan dengan dilema etika terkait dengan murid yang dia tidak pernah datang sekolah, dia izin terus. Nah jadi ibu memanggil murid, terus dia memilih untuk diberikan materi tambahan di luar dari jam pembelajaran. Nah apa menurut Ibu Erni, masih ada hal lagi yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari apa yang sudah Ibu lakukan? Mungkin yang harus perlu dievaluasi itu mungkin lebih tingkatkan lagi kolaborasi dengan orang tua, supaya kita bisa lebih menjelaskan tentang pentingnya pendidikan bagi anak itu bagaimana, sehingga orang tua bisa mengerti. Mungkin seperti itu, mungkin pendidikan karakter parenting untuk orang tua itu mungkin lebih ditingkatkan lagi di sekolah. Siap, luar biasa ya, meningkatkan kolaborasi dengan orang tua. Nah, apa hal yang menurut Ibu Erni itu mendukung keberhasilan tersebut? Yang mendukung keberhasilan saya itu mungkin saya bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, meminta masukan, meminta solusi, kira-kira jalan keluarnya bagaimana, dan saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah agar bisa mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan, dan mungkin dari situ saya mendapat banyak jalan keluar serta solusi, maka saya mengambil satu tindakan seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, ini ada yang menarik nih. Saya ingin sekali Ibu Erni bercerita sedikit terkait dengan pengalaman dari Ibu Erni. Adakah kira-kira, maksudnya adakah pengalaman yang terjadi pada Ibu Erni terkait dengan dilema etika, baik itu dalam waktu dekat atau mungkin yang sudah berlalu, atau mungkin selama Ibu mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini, ada atau tidak yang mencerminkan tentang dilema etika selain kasus yang tadi yang murid dari diri pribadi saya sendiri? Iya. Entah itu untuk rekan sejawat yang mencerminkan tentang dilema etika. Iya. Mungkin dari pribadi saya yang pernah saya alami Ibu, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, waktu itu bertepatan dengan bapak saya sedang sakit. Nah otomatis kan saya juga dengan adik saya, tapi adik saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, dan saya sendiri dengan mama saya dan bapak saya. Nah saya bertugas kan jauh, bapak saya di kota provinsi, tinggalnya kami di kota Kupang. Nah untuk menjauh ke kota Kupang itu mungkin butuh waktu yang lama untuk pergi ke sana kan Ibu. Jadi waktu itu saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya meminta keringanan waktu, kira-kira solusinya bagaimana. Kalau meninggalkan tugas selama berbulan-bulan kan tidak bisa. Akhirnya kepala sekolah memberikan saya keringanan untuk merawat bapak saya selama 2 minggu. Nah waktu itu saya mengalami pergolakan karena banyak teman-teman yang protes, rasanya kan saya melanggar peraturan sekolah, kita tidak boleh meninggalkan tempat tugas lebih dari 3 hari, seperti itu. Nah posisi saat itu saya akui kepala sekolah tuh mungkin di posisinya dilema etika juga Ibu. Iya. Dia mengizinkan saya pergi, tapi mengingat teman-teman saya juga rasanya tidak adil. Tapi kalau dilihat dalam sisi kemanusiaan kan, bapak saya itu membutuhkan sekali perawatan. Kebetulan mama saya sudah lanjut usia. Nah siapa yang mengantarkan bapak saya ke rumah sakit pergi pulang? Pasti otomatis saya, karena mengingat keluarga saya, saudara saya juga mungkin banyak, tapi mereka dengan kesibukan masing-masing Ibu. Jadi salah satu tindakan yang ambil kepala sekolah saya adalah memberikan saya izin selama 2 minggu dengan ketentuan mungkin ada beberapa administrasi sekolah yang harus dikerjakan, mungkin saya bisa membantu mengerjakannya di Kupang, begitu Ibu.
Siap. Jadi terkait dengan bapak sakit, bapaknya Ibu Erni yang sedang dalam keadaan sakit. Jadi Ibu harus memilih antara mengurus bapak yang sakit atau tugas sekolah. Begitupun juga dengan kepala sekolah. Ternyata bukan Ibu sendiri yang mengalami dilema etika, tapi kepala sekolah juga. Kepala sekolah harus memilih antara kasihan Ibu atau menjaga perasaan teman-teman lain. Nah, kalau begitu dari apa yang sudah Ibu katakan terkait dengan apa yang sudah Ibu rasakan dengan dilema etika tersebut, apakah proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai atau belum dengan dengan prinsip dan langkah yang Ibu pelajari di modul 3.1? Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut saya, kalau sesuai dengan dilema etika, saya rasa sudah sesuai Ibu, karena dia sudah melewati 9 langkah tadi. Ya, secara regulasi mungkin bisa dimengerti, secara legalitas juga mungkin bisa dimengerti. Karena mengingat ini bukan alasan yang saya buat-buat, ini kan berkaitan dengan kemanusiaan. Di mana bapak saya sakit pasti membutuhkan pertolongan, dan mungkin saya satu-satunya anak, dia harus mengabdi kepada orang tua juga Ibu. Jadi Ibu ini susah sendiri. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan, menurut Ibu Erni apa yang perlu lagi untuk dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Mungkin perlu saya evaluasi itu adalah betul-betul bisa menerapkan 4 paradigma tadi, terus 3 prinsip, terus dengan 9 langkah pengambilan keputusan, pengajuan keputusan itu dengan matang sekali Ibu. Mungkin bisa dengan cara meminta pendapat ataupun saran dari orang-orang yang lebih tahu atau lebih mengerti tentang masalah ini. Berkolaborasi begitu Ibu. Siap, luar biasa Ibu Erni. Kita masuk lagi kepada rancangan program yang berdampak pada murid. Nah, sudah pasti Ibu Erni, saya memastikan pasti Ibu Erni sudah membuat sebuah program atau sudah merancang sebuah program yang pastinya berdampak pada murid. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu sudah membuat program yang berdampak pada murid? Sudah Ibu. Nah, apa bentuk program yang sudah Ibu buat? Program yang dapat bagi murid itu ada beberapa program, tapi yang mungkin saya fokus sekarang yang saya tercetus dari ide saya, dan saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sudah berjalan waktu di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu tentang berkaitan dengan literasi, di mana saya membuat satu program yaitu one week one book, 1 minggu 1 buku. Jadi buku-buku pelajaran itu saya memberikan kesempatan berkoordinasi bekerjasama dengan petugas perpustakaan. Kebetulan buku-buku yang kami dapatkan itu adalah sumbangan dari pemerintah, dan juga ada beberapa yang sumbangan dari Rumah Pintar. Jadi kami seperti itu. Jadi buku-bukunya banyak sekali, buku bacaan. Jadi dari situ saya memutuskan, anak-anak kan merasa, namanya anak-anak Ibu, mereka kalau dalam satu ruangan itu mungkin jenuh. Jadi jenuh, apalagi disuruh membaca terus kan jenuh, dan mereka kepinginnya sesuatu yang baru. Jadi mereka yang mengusulkan, Ibu, ada beberapa yang mengusulkan, Ibu bagaimana buku ini kami bawa pulang ke rumah. Kalau waktu itu belum ada program ini, hanya tentang literasi saja yang pojok baca. Terus saya berpikir, saya mengusulkan kepada kepala sekolah bilang tidak apa-apa, yang penting kasih mereka tanggung jawab. Dan saat itu tercetuslah satu program dari apa yang mereka dari suara mereka, program kalau begitu satu programnya one week one book atau 1 minggu 1 buku. Jadi saya mengizinkan anak-anak boleh membawa buku ini ke rumah, membacanya selama 1 minggu dengan memberikan kartu literasi kepada anak-anak untuk orang tua bisa membantu mereka menuliskan pencapaian membaca mereka bagaimana. Dan setelah itu mungkin mereka selama seminggu setiap hari Jumat mungkin mereka kembali ke sekolah menceritakan kembali apa yang mereka baca di rumah. Mungkin bisa mengekspresikannya lewat cerita, lewat nyanyian, atau lewat puisi, ataupun lewat menggambar, terserah mereka. Luar biasa. Jadi program yang Ibu buat ini bentuknya berupa literasi ya, one week one book. Jadi pasti satu saat ini program ini bisa menjadi inspirasi juga bagi banyak orang, karena programnya sangat luar biasa. Nah, apa rencana yang maksudnya dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program literasi one week one book ini? Dukungan itu yang paling pertama mungkin kepala sekolah. Kepala sekolah harus minta dukungan penuh.
Terus yang kedua mungkin juga petugas perpustakaan itu kan kita harus kerjasama dengan beliau. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua dalam membimbing anaknya di rumah untuk membaca. Dan yang paling penting mungkin murid sendiri Ibu. Iya. Itu yang pemeran utama. Jadi dukungan penuh dari kepala sekolah, petugas perpustakaan, orang tua dan juga murid itu dukungan utama yang sangat Ibu butuhkan saat ini untuk menerapkan program literasi One Book One Week. Nah, apa yang menjadi tantangan Ibu Erni dalam menerapkan program literasi One Book One Week, One Week One Book ini? Baik, terima kasih Ibu. Yang menjadi tantangan saya mengingat dengan karakteristik sekolah saya yang ada di pedesaan itu banyak sekali orang tua yang belum bisa membaca. Itu tantangan paling utama Ibu. Nah, bagaimana menerapkan program ini di rumah? Itu adalah mungkin saya melihat anak-anak yang bisa membaca, mungkin mereka bisa menjadi tutor sebaya bagi teman mereka untuk membantu membaca. Jadi seperti itu. Siap. Jadi tantangan terbesarnya tuh juga datangnya dari orang tua karena orang tua sendiri juga belum bisa membaca ternyata ya. Tadi Ibu tahu kalau di kampung seperti itu Ibu, orang tua ada pendidikannya mungkin relatif rendah. Nah, kalau tantangan terbesar yang Ibu dapatkan dari orang tua, lalu bagaimana cara Ibu Erni untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, menghadapi tantangan tersebut mungkin seperti tadi itu Ibu, saya memberikan kesempatan kepada ada murid-murid yang bisa membaca atau lancar membaca, itu mereka bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman mereka di rumah dengan membantu orang tua mereka, anak-anak tadi itu. Terus yang kedua mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah lewat kegiatan parenting dan ketua komite, mungkin bisa diadakan kegiatan dari komite entah seperti apa, keterampilan membaca bagi murid-murid, orang tua murid yang tidak tahu membaca tadi Ibu. Mungkin ditindaklanjutinya seperti itu. Siap, luar biasa. Saya rasa memang program ini juga sangat berdampak bukan hanya untuk murid ternyata, tapi juga untuk orang tua. Karena orang tua juga pasti dia juga dan harus. Saya mengalami perubahan sekali Ibu dengan adanya program ini. Bukan hanya berguna untuk anak murid di pembelajaran saya di kelas, yaitu mereka mungkin lebih mudah mengerti materi yang saya ajarkan, tetapi juga orang tua saya banyak yang memberitahukan saya bahwa mereka mengalami banyak sekali wawasan yang mereka dapat dari buku bacaan yang dikasih kepada anak mereka untuk bawa ke rumah. Jadi sambil belajar mereka juga gitu. Luar biasa, jadi orang tua juga ikut belajar. Oke, baik, kita masuk kepada yang berikut. Kita akan berdiskusi terkait dengan komunitas praktisi. Nah, seperti yang Ibu tahu pada Lokakarya 2 itu kita sudah pernah membuat komunitas praktisi. Kita sudah membahas terkait tentang komunitas praktisi. Selain itu juga kita sudah membuat implementasi dari rencana Lokakarya kita yang kedua, yaitu berbagi dengan rekan sejawat. Nah, apakah Ibu ini sudah mulai merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Sudah Ibu waktu itu. Oke, kalau sudah bagaimana peran komunitas praktisi yang Ibu buat ini dalam proses pembelajaran? Perannya saya mungkin sebagai narasumber atau pemateri untuk mendukung teman-teman saya, di mana saya berkolaborasi untuk membentuk komunitas praktisi bersama rekan sejawat saya di sekolah saya. Lalu peran komunitas yang Ibu bentuk itu dalam proses pembelajaran bagaimana? Saya sebagai mentor, sebagai koordinasi lah untuk teman-teman saya seperti itu. Baik. Nah, apa saja perubahan yang Ibu lihat yang menyenangkan yang terjadi baik di rekan komunitas maupun Ibu sendiri dalam komunitas yang Ibu bentuk? Kira-kira perubahan menyenangkan apa yang Ibu lihat? Perubahan menyenangkan tuh guru-guru lebih bersemangat lagi karena mereka mendapat banyak sekali wawasan yang baru lewat pendidikan yang saya dapat, saya terapkan kepada mereka dan mereka belajar. Contohnya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Di sekolah kami kan baru, jadi mereka ternyata berdiferensiasi seperti, apalagi tambah dengan pembelajaran sosial emosional yang diselipkan dalam pembelajaran di kelas. Jadi hal itu membuat mereka sangat bersemangat karena mereka menganggap bahwa ini kan sudah pernah dilakukan tapi mungkin belum dikaji lebih dalam seperti apa. Siap. Jadi guru antusias sekali ya terkait dengan
komunitas yang ada. Di situ juga bisa menambah wawasan guru lebih bersemangat lagi. Nah, apa yang Ibu Erni rencanakan terhadap komunitas yang sudah Ibu buat atau Ibu bentuk ini jika program ini sudah selesai? Mungkin rencana tindak lanjut ke depan Ibu mungkin lebih tingkatkan lagi kolaborasi dengan mungkin mengadakan kegiatan IHT dengan melibatkan beberapa sekolah terdekat. Mungkin kami sebagai contoh bagi sekolah-sekolah terdekat. Iya. Begitu, Ibu. Jadi lebih ke meningkatkan kolaborasi. Lalu apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk Ibu punya komunitas ini agar bisa terus belajar bersama? Yang saya butuhkan mungkin yang paling utama itu mungkin kolaborasi dengan rekan sejawat, terus dengan kepala sekolah, dan tentu juga mungkin dengan ketua komite. Dalam hal ini kita tidak boleh lupakan itu juga Ibu ya, untuk terus membangun komunitas ini agar komunitas ini terus berjalan ke depan dengan mengedepankan bahwa untuk program-program yang kami laksanakan itu betul-betul program yang berpihak pada murid. Oke, siap. Semangat terus dengan komunitasnya. Semoga komunitas yang Ibu bentuk semakin berkembang dan bisa menjadi role model untuk komunitas-komunitas lain yang ada di sekitar Ibu Erni. Nah, kita akan masuk kepada dialog terkait dengan pasca observasi pembelajaran. Nah, kemarin di akhir PI 4 saya juga sudah sempat memberitahukan terkait dengan Ibu akan membimbing rekan sejawat Ibu Erni. Ibu bimbing dia untuk membuat sebuah modul ajar berdiferensiasi. Selanjutnya Ibu akan melakukan observasi. Nah, Ibu sudah melakukan? Sudah. Oke, baik. Nanti sebentar Ibu akan berdialog dengan rekan sejawat terkait dengan pasca observasi. Nanti Ibu bisa menyampaikan terkait dengan tujuan dari percakapan, terus hasil observasi yang sudah Ibu Erni buat. Kemudian Ibu bisa melakukan percakapan tentang umpan balik, terus area pengembangan apa yang ingin diperbaiki oleh rekan sejawat. Kemudian Ibu bisa mencatat di format yang ada di modul 2.3. Nah, kita langsung saja. Oke. Baik, mari Ibu. Selamat siang Pak Rinto. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Pak? Luar biasa, baik sekali Ibu. Baik Pak. Jadi kita kembali bertemu lagi setelah kita melakukan observasi tadi pagi, dan siang ini kita akan melakukan pasca observasi. Dan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Rinto terkait proses pembelajaran yang sudah Pak Rinto lakukan di kelas tadi ya Pak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Pak lakukan tadi pagi. Bisa Pak? Bisa Ibu. Baik Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Rinto setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi Pak? Baik Ibu, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi Ibu, awalnya saya merasa tegang dan gugup Ibu karena awal untuk dinilai Ibu, tapi itu sesuatu bagi saya untuk belajar, sehingga berjalannya waktu saya bisa lebih baik lagi dari yang tadi saya lakukan pembelajaran di kelas tadi. Jadi awalnya itu tadi Pak merasa tegang ya Pak, tapi setelah berjalannya waktu semuanya berjalan dengan normal dan Pak bisa belajar kembali menjadi yang terbaik. Gitu ya Pak Rinto? Ya. Baik Pak Rinto. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah dalam proses belajar yang terlaksanakan tadi bisa diceritakan kembali kira-kira area kompetensi pengembangan apa yang sudah Pak lakukan, kemudian seperti apa tahapan-tahapannya Pak? Jadi baik Ibu, dari hasil pembelajaran tadi di area pengembangan kompetensi yang saya kembangkan itu tadi ada dua Ibu, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan Ibu. Untuk pengetahuan yaitu siswa dapat memahami konsep berhitung, tambah, kurang, dan dengan baik Ibu. Kemudian untuk keterampilan siswa yang dapat menggunakan media konkret kurang, dan untuk langkah-langkah yang pertama saya lakukan adalah menyusun rencana pembelajaran
terlebih dahulu. Setelah itu rencana pembelajaran saya itu adalah menyusun modul ajar yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar, sesuai dengan kemudian saya juga membuat media LKPE untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas itu, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi ada dua aspek pengembangan yang Pak gunakan. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Dan juga Pak, dalam tahapannya itu Pak sudah membuat modul ajar, terus membuat media pembelajaran, serta membuat LKPD ya Pak. Ya. Nah Pak, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Pak laksanakan tadi, sejauh mana keberhasilan ada pengembangan yang Pak lakukan di kelas tadi? Baik Ibu, menurut pendapat saya mengenai sejauh mana keberhasilannya adalah mungkin secara keseluruhan sudah cukup berhasil. Cuma dalam kegiatan atau dalam praktik tadi itu mungkin ada beberapa hambatan seperti itu yang kedepannya harus saya perbaiki kembali terkait dengan hambatan-hambatan atau kendala-kendala dari kegiatan pembelajaran tadi. Jadi ada hambatan-hambatan yang Pak temui dalam pembelajaran tadi ya. Nah kira-kira hambatan-hambatannya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Baik Ibu, terkait dengan kendala-kendala yang saya temui dalam proses belajar tadi Ibu, mungkin sama seperti guru kelas lainnya, yaitu salah satunya siswa kurang aktif, di mana ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada beberapa siswa yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi kendala hambatannya itu karena kurangnya aktif dari siswa ya Pak? Ya. Gitu Pak. Oke baik Pak, nah terkait dengan kekurangan atau kendala yang dihadapi tadi, kira-kira apa yang akan Pak lakukan untuk membuat peserta didik agar semuanya aktif kembali, kemudian agar mereka bisa berpartisipasi aktif semua di kelompok. Nah kira-kira apa yang nanti Pak lakukan ke depannya? Baik Ibu, menurut pendapat saya yang akan saya lakukan ke depannya adalah mungkin yang pertama saya saya akan mengetahui dulu Ibu kesiapan belajar mereka, kemudian sesuaikan dengan pembelajaran mereka. Tentunya juga nanti saya akan memperhatikan lagi kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, supaya pembelajaran saya itu nantinya bisa lebih menyenangkan, bisa lebih aktif dan bisa lebih berhasil dalam proses pembelajaran itu. Seperti itu. Oke Pak, jadi kedepannya nanti mungkin Pak lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar siswa, dan juga mungkin Pak akan melihat kembali tentang kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Pak. Ya, seperti itu. Iya, oke baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira kapan nih akan Pak lakukan rencana-rencana atau solusi-solusi dari permasalahan yang tadi Pak hadapi tadi? Oke baik Ibu. Untuk rencana saya masih belum memastikan Ibu. Cuma yang jelas saya akan secepatnya Ibu membuat sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya terkait proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan, dan saya nanti secepatnya Ibu. Tetapi dalam waktu dekat ini mungkin masih belum bisa Ibu. Mungkin bisa juga dari di semester depan, karena berhubungnya sekarang mendekati penilaian akhir semester Ibu. Mungkin seperti Ibu rencana depannya. Oke Pak, artinya mungkin rencana ke depan realisasinya mungkin membutuhkan waktu lama, tapi akan secepatnya dilaksanakan ya Pak Rinto? Iya, secepatnya Ibu. Oke baik Pak, kita sudah berakhir di akhir sesi, dan ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Mudah-mudahan Pak rencana ke depannya akan terrealisasi dengan baik, dan juga Pak bisa membuat perubahan untuk inovasi bagi murid-muridnya dalam pembelajaran di kelas, membuat media-media yang kreatif, yang menarik, sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajar Pak. Dan mungkin saya mengucapkan selamat berkarya Pak, terus semangat, jangan pantang menyerah, melakukan yang terbaik buat anak didik. Mungkin seperti itu Pak. Selamat siang Pak Rinto. Ya, selamat siang Ibu, terima kasih juga Ibu. Selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih atas motivasinya Ibu. Terima kasih Pak Rinto.
Bagaimana perasaannya setelah Rasanya luar biasa, Bu. sudah lega? Ya, akhirnya kita sampai kepada bagian akhir pendampingan kita ini. Kita akan sedikit berefleksi terkait dengan pendampingan kita pada siang hari ini. Nah, setelah Ibu Erni menjalani program pendidikan guru penggerak ini yang kurang lebih sudah hampir 5 bulan berjalan, apa hal yang menurut Ibu Erni paling Ibu Erni kuasai dari materi-materi yang sudah Ibu dapat di pendidikan guru penggerak nih, mulai dari modul 1 sampai modul 3, kira-kira materi apa yang menurut Ibu paling Ibu kuasai? Kalau dari semua lebih rasa mungkin sudah kuasai semua, Ibu, tapi yang paling itu adalah mungkin ada beberapa materi, bisa lebih dari satu, Bu? Bisa, boleh. Mungkin yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya mungkin sudah mengerti tentang bagaimana sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi itu kita harus bisa memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu kita bisa melihat minatnya, kesiapan belajarnya, serta profil belajarnya seperti apa. Terus yang kedua mungkin pengambilan keputusan. Kita harus bisa memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan seperti apa, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusannya seperti apa, supaya kita tidak salah memilih. Yang ketiga tuh mungkin kita bisa memetakan setiap aset di sekolah kita dan kita bisa berpikir berbasis aset, karena itu di situ kita bisa merubah mindset kita yang dulu negatif menjadi positif. Mungkin seperti itu, Ibu. Siap. Kalau tadi Ibu katakan bahwa ada beberapa materi yang Ibu sudah kuasai, terkhususnya pembelajaran berdiferensiasi dan juga pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, materi apa yang menurut Ibu Erni masih membingungkan dan ini perlu sekali untuk diperdalam lagi? Kira-kira ada di materi yang mana? Yang masih membingungkan itu menurut saya mungkin penerapannya, Ibu. Penerapannya itu seperti coaching. Kita sudah mengerti materinya, tapi mau penerapannya, misalnya ada teman-teman kita yang tidak mau di coaching, kira-kira kita mau bikin trik seperti apa? Itu mungkin menurut saya penerapannya saja, Ibu. Jadi itu artinya lebih ke penerapan coaching ini lebih diperdalam lagi nanti, Bang. Iya. Siap, nanti Ibu semangat, Ibu perdalam lagi terkait dengan penerapan coaching. Nah, terima kasih yang luar biasa. Semoga apa yang Ibu lakukan terus berdampak bagi orang-orang di sekitar Ibu. Terima kasih, Bu. Saya akan mengingatkan sedikit terkait tentang pendampingan individu kita yang ke-6. Nanti Ibu bisa melihatnya di LMS. Ibu bisa mendownload, kemudian memberikan atau menyebarkan kuesioner survei umpan balik 360 derajat kepada rekan sejawat dan juga kepada murid 5 orang, rekan sejawat 5 orang, murid 5 orang, dan juga mengisi respon dari kepala sekolah. Kemudian Ibu juga nanti jangan lupa untuk mengisi evaluasi diri. Itu yang nanti akan kita bahas di PI sebelum pelaksanaan pendampingan individu ke-6 itu Ibu sudah mengerjakan itu. Nah, nanti Ibu juga, saya mengingatkan Ibu terkait tentang diskusi tentang pemetaan aset bersama dengan kepala sekolah, itu juga nanti dilaksanakan sebelum pendampingan individu yang ke-6. Nanti hal-hal yang harus Ibu lakukan yaitu Ibu menentukan jadwal diskusi bersama dengan kepala sekolah, kemudian Ibu bisa mengundang aktor setempat yang nanti akan terlibat dalam diskusi, kemudian Ibu bisa menyiapkan notulen hasil diskusi, terus jangan lupa mengambil foto kegiatan, lalu mengumpulkan hasil pemetaan. Nah, terkait dengan kita punya pendampingan individu hari ini, adakah hal-hal yang perlu menjadi tambahan untuk dipersiapkan di pendampingan individu kita berikutnya? Mungkin yang dibutuhkan oleh Ibu. Itu mungkin bimbingan dari Ibu Indri agar terus membimbing saya mungkin apa harus saya lakukan di pendampingan ke-6 ke depannya, Bu. Mungkin itu saja, Ibu. Siap. Oke, baik. Mungkin ada hal-hal yang
Ibu mengalami kesulitan terkait LMS, nanti bisa Ibu diskusikan dengan Ibu fasilitator. Ibu bisa menghubungi Ibu fasilitator agar bisa dicatat dalam LMS, atau bisa juga Ibu catat di jurnal komunikasi di LMS. Ya, itu saja Ibu Erni. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Tetap semangat. Ya, Bu, Terima kasih banyak.